Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfadia Asipa. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang sudah saya buat pada makalah saya, yaitu mengenal keunggulan dan hambatan dalam penerapan kurikulum Merdeka di SD, MI, serta cara mengatasinya. Berikutnya, baik, pendidikan di Indonesia terus mengalami suatu perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, salah satunya yaitu melalui penerapan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum ini dirancang untuk memberikan sebuah fleksibilitas kepada sekolah dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah ini, pendidikan berperan sangat penting dalam kemajuan negara, sehingga harus selaras dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga tuntutan dunia kerja yang kompleks. Untuk itu, hal ini bertujuan untuk mencapai hal tersebut. Sistem pendidikan juga harus sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Selain itu, sistem ini terus dibekali keterampilan yang relevan agar mampu menghadapi tantangan di masa depan. Nah, jadi implementasi kurikulum Merdeka ini atau juga bisa kita kenal dengan kurikulum paradigma baru, merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini juga dirancang agar fleksibel dan adaptif terhadap semua kebutuhan peserta didik serta kondisi masyarakat pasca pandemi sebelumnya. Kurikulum ini harus terus berkembang dengan seiring perubahan zaman, terutama di era kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi informasi seperti sekarang. Lanjut. Di sini ada tujuan dan prinsip kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada tujuannya, yaitu kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik serta memperkuat pemahaman dan kompetensi mereka. Terus juga guru memiliki kebebasan dalam menentukan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, maksudnya di sini yang pertama itu kan ada mengoptimalkan potensi peserta didik. Artinya kurikulum Merdeka ini berfokus pada membantu setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan terbaik mereka sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Jadi siswa tidak dipaksa untuk mengikuti pola yang sama, tetapi juga diberikan ruang untuk berkembang secara personal. Terus memperkuat pemahaman dan kompetensi siswa, juga maksudnya adalah kita itu bukan siswa untuk benar-benar memahami materi dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Jadi kompetensi yang dimaksud yaitu seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap mereka. Terus di situ ada juga kebebasan guru dan dalam menentukan bahan ajar. Nah, jadi guru itu tidak lagi terlalu terikat pada buku paket atau silabus baku lah istilahnya. Jadi sebaliknya guru itu diberikan kebebasan profesional untuk memilih dan merancang materi ajar yang sesuai dengan kondisi siswa, terus sesuai dengan minat siswa agar pembelajaran itu lebih baik dan menarik. Jadi kurikulum Merdeka ini menetapkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan guru sebagai
fasilitator yang fleksibel serta kreatif. Terus di situ juga ada profil pelajar Pancasila. Nah, kurikulum ini difokuskan pada penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kritis, bergotong royong, dan juga memiliki sikap berkebinekaan global. Jadi, profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Yang pertama yaitu berakhlak mulia. Jadi peserta didik itu harus diusahakan memiliki etika, budi pekerti, dan juga sikap yang baik terhadap sesama, lingkungan, dan juga Tuhannya. Terus di situ ada mandiri. Nah, mandiri peserta didik itu diharapkan mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar mereka sendiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Terus ada bernalar kritis. Nah, peserta didik itu juga diharapkan mampu berpikir jernih atau logis dalam menyelesaikan masalah, dan juga peserta didik diharapkan mampu mengambil sebuah keputusan. Terus ada yang namanya kreatif. Nah, kreatif ini peserta didik diharapkan mampu menghasilkan ide-ide baru, inovatif, dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Terus ada bergotong royong. Nah, peserta didik itu diharapkan mampu bekerja sama, terus peduli sama orang lain, dan juga aktif dalam kegiatan sosial. Terus yang terakhir ada berkebinekaan global. Nah, jadi berkebinekaan global ini peserta didik seharusnya sih mampu hidup di tengah keberagaman, entah itu agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Terus juga mereka itu bisa menghargai sebuah perbedaan, tetapi juga sambil mencintai identitas bangsa mereka sendiri. Kurikulum mereka ini menekankan pelajaran berbasis kompetensi dan peningkatan karakter. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mencetak generasi yang kreatif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Lanjut. Mohon maaf Siva, bisa on cam nggak? Oke. Terus selanjutnya itu ada perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum Merdeka ini memiliki beberapa perbedaan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu yang pertama ada mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini perbedaannya yaitu mencakup mata pelajaran, jam belajar, strategi pembelajaran, implementasinya, dan juga cara penilaian pada pembelajaran tersebut. Terus kurikulum Merdeka ini fokus pada pembelajaran. Nah, kurikulum sebelumnya itu bertujuan membentuk karakter siswa, sedangkan kurikulum Merdeka ini berfokus pada capaian pembelajarannya. Terus asesmennya juga. Jadi kurikulum Merdeka ini menggunakan asesmen kognitif dan non-kognitif dalam evaluasi siswa. Jadi kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam pengembangan siswa. Sekolah juga memiliki wewenang penuh dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing. Selanjutnya. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Jadi yang pertama itu ada intrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini dirancang berbeda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan peserta didik. Jadi kegiatan intrakurikuler adalah sebuah proses pembelajaran yang terstruktur dan wajib diikuti oleh semua peserta didik di sekolah. Jadi program ini itu mencakup berbagai aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan melalui penguasaan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
Terus selanjutnya yaitu ada ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler ini dikembangkan melalui berbagai proyek yang bertujuan memperkuat profil pelajar Pancasila tadi. Selain kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler juga merupakan sebuah prinsip kurikulum merdeka. Melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler ini, sekolah dapat membantu peserta didik mengembangkan kreativitas serta bakat mereka secara maksimal. Terus ada sumber daya. Nah, jadi sekolah itu mempertimbangkan sumber daya satuan pendidikan serta minat peserta didik agar pembelajaran lebih efektif. Kurikulum Merdeka ini berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel, konteks, dan berpusat pada pengembangan individu siswa. Terus ada di sini tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka, yaitu ada pemahaman yang beragam. Jadi pemahaman yang beragam ini mengenai konsep kurikulum merdeka. Nah, jadi kebanyakan itu guru itu masih belum memahami tentang apa itu kurikulum merdeka. Jadi mereka itu merasa kesulitan untuk menerapkan kurikulum merdeka ini di sekolah. Terus ada kendala administrasi. Nah, minimnya peralatan atau minimnya pelatihan pada guru itu juga merupakan salah satu kendala di administrasi tersebut. Terus ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini seperti jadi keterbatasan sumber daya ini biasanya sering terjadi di sekolah yang di pedesaan atau di tempat terpencil. Nah, implementasi kurikulum merdeka ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya, termasuk buku pelajaran dan perangkat teknologi. Ini menjadi sebuah tantangan yang besar bagi penerapan kurikulum merdeka di setiap sekolah. Terus di sini ada cara mengatasinya. Nah, cara mengatasi tantangan tersebut kita bisa melakukan sebuah pelatihan guru. Jadi guru itu diharapkan mengikuti pelatihan kurikulum merdeka agar mereka itu lebih memahami bagaimana sih cara penerapan kurikulum merdeka, bagaimana konsep serta supaya kurikulum merdeka ini berjalan dengan baik di sekolahnya. Terus ada kelompok kerja guru. Nah, jadi kelompok kerja guru ini merupakan salah satu wadah berbagi pengalaman serta strategi dalam menghadapi sebuah tantangan pada implementasi kurikulum merdeka ini. Terus dukungan sekolah juga. Nah, jadi dukungan sekolah ini merupakan hal yang sangat penting juga supaya kurikulum merdeka ini berjalan dengan baik. Seperti misalnya kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Amalia. Izin bertanya, apakah model asesmen dalam kurikulum Merdeka realistis diterapkan di semua sekolah, terutama yang kekurangan guru dan teknologi?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Sophia. Jadi, model asesmen dalam kurikulum Merdeka itu seperti asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif itu secara konsep sangat baik untuk mendukung pembelajaran yang berpusat. Namun, penerapannya itu belum sepenuhnya realistis di semua sekolah. Ya, terutama untuk sekolah yang mengalami kekurangan guru dan keterbatasan teknologi. Jadi sekolah-sekolah dengan sumber daya terbatas seringkali merasa kesulitan untuk menerapkan asesmen diagnostik dan formatif tadi secara optimal karena keterbatasan waktu dan juga jumlah guru yang tidak mencukupi. Terus serta kurangnya pelatihan dan juga akses teknologi. Nah, jadi yang sering digunakan biasanya itu hanya asesmen sumatif dilakukan karena dianggap lebih praktis. Jadi agar model asesmen ini dapat diterapkan lebih merata, perlu adanya sebuah dukungan pelatihan, menyediakan perangkat alat ajar yang sesuai konteks dan juga kebijakan yang adaptif terhadap kondisi masing-masing sekolah. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Meskipun banyak sekolah kekurangan guru dan teknologi, bukankah model asesmen dalam kurikulum Merdeka justru bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah? Jadi, apakah benar bahwa model asesmen ini tidak realistis atau justru tantangannya ada pada kurikulum? Maaf, atau justru tantangannya ada pada dukungan dan pelatihan yang belum merata? Jadi benar, secara prinsip itu memang benar kurikulum Merdeka ini dirancang secara fleksibel dan juga kontekstual, sehingga asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Dengan demikian, model asesmen sendiri tidak bermasalah. Namun, dalam praktiknya masih banyak sekolah, terutama di daerah yang terdepan, terluar, maupun tertinggal, mengalami kendala besar dalam melakukan penyesuaian ini karena yang pertama itu kurangnya pemahaman dan pelatihan guru seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang asesmen berbasis kompetensi ini. Terus juga ada beban kerja guru yang tinggi karena kekurangan tenaga pendidik. Terus juga minimnya dukungan sumber daya seperti perangkat ajar, alat asesmen sederhana ataupun akses teknologi. Jadi bukan model asesmen yang tidak realistis, tapi melainkan dukungan terhadap implementasi yang belum merata tadi yang menjadi sebuah kendala. Jadi jika pelatihan atau pendampingan dan sarana penunjang ditingkatkan, saya yakin maka model asesmen ini sangat mungkin diterapkan secara efektif di berbagai konteks sekolah. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, cukup. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.